是时候改变。陨落心灵的本体。 Halo guys, gimana bosku? Pada sehat gani, moga sehat terus ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk gas ke alur ceritanya. Eits, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar Mimin makin semangat uploadnya. 要是里面师兄会让你。 Kepergian Suner adalah kesedihan yang mendalam bagi Xiaoyan, ditambah penghinaan lingkungan terhadap Xiaoyan dan klannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleran. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena itu juga, hal ini membangkitkan tekad yang membara di hati Xiaoyan untuk menjadi seorang kultivator terkuat di muka bumi untuk melindungi orang yang dia cintai. Kemudian Xiaoyan kembali ke markas Gerbang Pan, secara kebetulan dia bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia. Saat keduanya melihat dalam keadaan suram, Hu Jia berkata, "Apa yang terjadi di mana?" Suner Xiaoyan menghela nafas dan menjawab, "Dia telah pergi." Wu Hao dan Hu Jia langsung terkejut mendengar bahwa Sunter telah pergi dan berkata, "Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali?" Xiaoyan berkata dia telah kembali ke klannya, sepertinya dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Mendengar perkataan hati mereka berdua menjadi ikut sedih. Kemudian Xiaoyan pergi ke kamarnya, meninggalkan Hu Jia dan Wu Hao dalam kondisi hati yang terombang-ambing. Hu Jia berkata, sepertinya emosi dari sejumlah besar anggota Gerbang Pan akan jatuh jika berita ini terdengar. Wu Hao mengangguk dan berkata, "Tidak heran aku merasa bahwa Suner agak aneh akhir-akhir ini, dia ternyata sebenarnya akan pergi." Hu Jia berkata, "Sepertinya Xiaoyan dalam kondisi tidak baik, lupakanlah. Aku tidak akan mengganggunya dan membiarkan dia sendirian untuk menenangkan dirinya." Sementara itu Xiaoyan terbaring di tempat tidur perlahan menutup matanya, dalam kesedihan setelah kepergian Suner, juga mengingat semua kenangan indah bersamanya. Dengan tekad yang kuat Xiaoyan berkata, "Aku akan mencarimu." Keesokan harinya adalah hari di mana 11 peringkat kuat dapat memasuki menara api penyempurnaan Qi, untuk menerima esensi api hati dan menyempurnakan tubuh mereka. Terlihat sekelompok besar anggota Gerbang Pan telah berkumpul di depan pintu rumah pavilion menunggu Xiaoyan keluar. Setelah Xiaoyan keluar dalam kondisi semula setelah ditinggal pergi Suner, semua orang menyambutnya dengan dipenuhi kegembiraan. Kemudian Xiaoyan memimpin anggotanya menuju ke menara api penyempurnaan Qi. Dalam perjalanan Xiaoyan juga bertemu dengan beberapa faksi, salah satunya adalah faksi Lin Suya. Selama perjalanan mereka saling berbincang-bincang. Sesampainya di menara api penyempurnaan Qi, tempat itu telah dipenuhi banyak orang. Kelompok Xiaoyan yang langsung menjadi pusat perhatian semua orang, dan menurut peraturan 10 besar peringkat kuat akan memasuki bagian paling bawah menara, siswa yang lain dilarang masuk. Tak lama kemudian kelompok Liu Qing akhirnya datang, dengan aura permusuhan berjalan ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah kedua belah pihak saling berhadapan, Liu Qing berkata, "Kamu sangat kuat, aku telah meremehkanmu." Xiaoyan yang tersenyum memberi hormat berkata, "Aku hanya beruntung saja." Liu Qing berkata, "Namun mulai sekarang aku telah memiliki lawan lain. Ini adalah hal yang sangat baik untukku. Aku akan datang dan mencarimu untuk bertukar pukulan jika ada waktu di masa depan." Tak lama kemudian beberapa tetua yang dipimpin Tetua Sukian muncul. Sukian berkata, "Sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini aku tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu." Kemudian Sukian membuka pintu menara. Sukian berkata, 11 orang dalam 10 besar peringkat kuat harus mengikutiku, sisanya tidak diperbolehkan masuk hari ini. Mendengar perkataan Tetua Sukian, mahasiswa yang lainnya dipenuhi kekecewaan. Xiaoyan orang yang pertama memasuki menara api penyempurnaan Qi, diikuti Xian Lin Suya dan yang lainnya datang satu demi satu. Tidak lama setelah Xiaoyan masuk, 11 orang berhenti di depan Tetua Sukian. Xian berkata, "Xiaoyan, aku sudah makan semuanya, kau harus membantuku memurnikan beberapa pil danuan saat kita meninggalkan tempat ini. Aku paling benci datang ke menara ini." Baiklah, si Xiaoyan mengetahui bahwa Xian adalah magical base, oleh karena itu dia memiliki perasaan yang menolak api dan esensi api hati yang jatuh tidak memiliki banyak manfaat padanya. Kemudian Tetua Sukian memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menuju bagian terbawah menara. Kemudian Sukian dan yang lainnya sampai di bagian bawah menara, namun mereka terkejut saat melihat sekeliling hanya sebuah ruangan kosong dan luas. Tatapan Xiaoyan tertuju pada lubang seperti pilar di area tengah. Lubang tersebut yang terlihat terhubung satu sama lain ke langit-langit menara di setiap lantai pelatihan.
Xiaoyan berkata dalam hatinya, sepertinya di bagian terdalam ini seharusnya menjadi tempat api hati yang jatuh. Kemudian tetua Suqian memimpin Xiaoyan dan yang lainnya mendekati area tengah pilar lubang tersebut dan sepertinya ada dua tetua yang menyambut kedatangan Suqian. Kemudian Suqian menyuruh Xiaoyan dan yang lainnya untuk duduk di dekat pilar lubang tersebut. Setelah Suqian melihat semua orang duduk, dia berbicara beberapa kata kepada dua tetua yang tidak disebutkan namanya. Kemudian kedua tetua itu berjalan mendekati lubang pilar dan tangan mereka membentuk segel. Segera ria energi putih berfluktuasi perlahan muncul di hadapan semua orang. Sesaat kemudian ada total 11 cahaya putih bulat seperti telur muncul di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya. Di bawah tatapan semua yang tertuju pada cahaya putih itu mereka dipenuhi tanda tanya. Suqian tersenyum dan melambaikan lengannya. Segera cahaya berwarna putih itu menjadi transparan. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut menyadari bahwa adanya api tak terlihat dan suhu panas telah diisolasi sepenuhnya oleh cahaya putih. Oleh karena itu, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar tidak dapat merasakan panas sedikitpun. Suqian menjelaskan bahwa ini adalah esensi api yang sangat sulit didapatkan dan langka. Mungkin bagi orang yang telah mencapai ranah doang itu tidak akan banyak berguna. Namun itu mampu membuka jalan bagi seseorang yang di bawah level doang atau do spirit untuk naik menjadi doang tentu. Namun resikonya adalah rasa sakit yang luar biasa saat memurnikan tubuh seseorang dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika tidak berhati-hati tidak hanya akan gagal tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh seseorang. Setelah semua orang mendengarkan penjelasan Suqian, Suqian melambaikan tangannya dan 11 cahaya terbang menuju dahi Xiaoyan dan yang lainnya, dan menyebar ke seluruh tubuh. Segera wajah mereka mulai memerah sampai seperti bara api, bahkan ada benang kabut putih yang merembes dari kepala semua orang. Ketika Suqian melihat Xiaoyan dan yang lainnya telah memasuki pelatihan pemurnian tubuh, dia menginstruksikan kedua tetua untuk mengawasi dan mencegah kecelakaan terjadi. Kemudian Suqian bertanya pada dua tetua tersebut, apakah ada pergerakan dari api hati yang jatuh baru-baru ini? Salah satu tetua menjelaskan bahwa dalam periode waktu ini tidak ada pergerakan dari api hati yang jatuh. Mendengar perkataannya, Suqian masih khawatir dan berkata, tugaskan lebih banyak orang perlu memperhatikan api hati yang jatuh, lepaskan sinyal saat ada pergerakan apapun, dan aku sudah memberitahu para tetua akademi luar akan ada orang-orang yang akan segera datang. Saat ada yang salah dengan api hati yang jatuh, setelah itu Suqian pergi ke tingkat terendah di bawah menara untuk menyelidiki situasi. Di sisi lain yang telah menjalani pelatihan pemurnian tubuh dan merasakan sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh oleh panasnya esensi api hati, di bawah pemurnian dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh esensi api hati. Xiaoyan yang dapat merasakan berbagai peningkatan di dalam tubuhnya, bahkan kristal daun juga mengalami lonjakan dan perubahan. Selain itu Xiaoyan juga dapat sedikit beradaptasi dengan esensi api hati karena dia sudah berhasil memperbaiki api inti teratai hijau. Karena berbagai alasan Xiaoyan yang dapat bertahan melewati yang paling menyakitkan, namun seiring berjalannya waktu, ada 5 orang secara berurutan yang tidak kuasa menahan rasa sakit dari esensi api hati dan terpaksa berhenti. Pada hari ketiga pemurnian tubuh esensi api hati, Xiaoyan dan yang lainnya secara bertahap mendekati tahap akhir. Gelombang aura dengan berbagai kekuatan melonjak dari dalam tubuh mereka, namun, saat semua orang akan menyelesaikan pelatihannya dengan sukses. Di sisi lain Suqian yang telah memantau aktivitas api hati yang jatuh di tingkat terendah dari menara api penyempurnaan, dia duduk bersila tidak jauh dari lubang tengah penghalang energi api hati yang jatuh. Dalam kondisi siaga satu tiba-tiba terdengar suara kecil yang membuat Suqian langsung melesat ke lubang di tengah dan memeriksanya. Namun suara itu tiba-tiba telah menghilang. Suqian ragu-ragu sejenak sebelum hanya perlahan menyentuh lapisan penghalang energi yang sangat liar dan keras di depannya. Tubuh Suqian melewati dan langsung masuk ke penghalang energi. Segera hawa panas yang luar biasa menerkamnya. Suqian membungkus tubuhnya dengan douki yang kuat mengisolasi panas tersebut. Hanya setelah melakukan perlindungan ini tatapan Suqian mengarah ke lubang yang dalam dan terlihat lautan magma yang tenang. Suqian mengerutkan keningnya dan berkata, "Mengapa tidak ada pergerakan?" Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam lautan magma. Dia dapat merasakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi, Suqian tetap tidak berani memasukinya. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam bencana. Begitu api hati yang jatuh tiba-tiba meletus lagi, namun tiba-tiba suara yang lebih jelas dari sebelumnya. Mendengar lagi seiring berjalannya waktu, frekuensi dari suara aneh itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya Suqian terkejut bahwa suara itu seirama dengan detak jantungnya dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?"
Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat tatapannya menatap lautan magma. Energi yang sangat liar dan keras perlahan bergejolak dari dasar magma dan tercipta ledakan. Suqian mengetahui bahwa energi ini dari api hati yang jatuh. Dia berkata, apa yang telah dilakukan makhluk ini, mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Dia jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas semakin mendekati permukaan. Tiba-tiba gelombang besar muncul dari permukaan magma, segera seekor ular piton api yang tubuhnya hampir transparan keluar dari magma. Kemudian ular api mengeluarkan suara mendesis dengan gelombang sonik yang membuat suara ledakan dan api menyebar eksplosif. Ular piton api mengangkat kepalanya dan matanya mengunci Suqian di pintu keluar lubang yang dalam. Tetua Suqian yang segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat. Segera fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya yang membuat Suqian sangat terkejut dan berkata, ini buruk binatang itu ingin menyerang segel. Segera Suqian membentuk segel untuk memperkuat segelnya sementara itu, ular piton api melesat ke atas untuk menghancurkan segelnya. Ia menyebabkan segel retak, guncangan hebat dan riak energi menyebar ke seluruh menara lebih hebat daripada sebelumnya. Suqian berkata dengan keras, semua tetua, cepatlah ke menara. Semua siswa harus meninggalkan area menara api penyempurnaan di dalam jarak 100 meter. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan yang lainnya baru saja akan bangun dari pemurnian tubuh esensi api hati di tingkat ke-8, tapi ketika mereka mendengar teriakan Suqian yang bergema di telinga mereka langsung terkejut. Xiaoyan yang tahu bahwa ini disebabkan oleh api hati yang jatuh, tapi sebenarnya karena dia juga. Kedua tertua yang menjaga Xiaoyan dan yang lainnya segera menginstruksikan untuk meninggalkan menara api penyempurnaan. Setelah itu mereka buru-buru berbalik dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil. Xiaoyan merenung sejenak dan menggunakan mata teratai api hijaunya untuk melihat lubang di tengah. Merasakan suhu yang sangat panas dan riak energi yang sangat liar dan keras juga meningkat dengan cepat. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya memasuki terowongan tempat mereka tiba dalam perjalanan keluar. Lin Suya berkata, hei Xiaoyan, apakah kamu tahu apa yang terjadi di menara? Xiaoyan tersenyum dan menggilingkan kepalanya. Xian berkata bukankah itu hanya nyala api di bawah menara ini bukan pertama kalinya terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Setelah Lin Suya dan yang lainnya melakukan pelatihan tubuh esensi api hati indera mereka lebih tajam dan dapat merasakan fluktuasi energi api hati yang jatuh. Kemudian mereka mempercepat langkah mereka menuju ke puncak menara namun tiba-tiba, ledakan besar terjadi yang menyebabkan kobaran api menyebar ke sepanjang jalan yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya terkejut dan ketakutan dan segera mereka melarikan diri. Tetapi Xian yang sangat ketakutan dengan api dan terkurung di kobaran api, Xiaoyan menghentikan langkahnya dan segera menolong. Xian berhasil diselamatkan, setelah itu Xiaoyan dan yang lainnya berhasil keluar dengan selamat. Sementara itu pemberontakan api hati yang jatuh semakin ganas dan liar, ia menyebabkan segel tidak bisa bertahan lama dan terjadi fluktuasi energi yang sangat kuat. Di sisi lain Han Feng yang dapat merasakan fluktuasi energi tersebut dari Akademi Jianan. Dia segera memberi perintah pada Fan Lao, untuk mengumpulkan semua fraksi untuk menyerbu Akademi Jianan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat uploadnya. 老师，放心吧，新闻里干部的事情交给我来做。